Seorang veteran perang sedang berjalan kembali ke kampung halamannya, namun saat ia melewati sebuah kota kecil, ia melanggar hukum setempat yang melarang mengabaikan pertanyaan. Dua petugas berseragam menghentikannya dan meminta identitasnya. Saat seorang petugas menggeledah tasnya, ia tampak menyadari sesuatu yang tersembunyi di jaket kulitnya. Pria itu tiba-tiba mengangkat jaketnya, memperlihatkan sebuah pisau. Kedua petugas itu pun panik. Pria itu mengatakan ia memiliki izin kepemilikan pisau, tapi kedua petugas itu tetap menuntutnya untuk menyerahkan pisau tersebut. Tanpa banyak penjelasan, mereka memborgol pria itu. Melihat tidak ada orang di sekitar, seorang petugas memukulnya dengan tongkat, tapi pria itu dengan mudah menghindar dengan kelincahan yang luar biasa. Petugas itu menyerang lagi dan pria itu hanya bergeser. Tak dapat menandingi, petugas itu mengeluarkan pistol dan memaksa pria itu masuk ke dalam kendaraan mereka. Tepat saat itu, pria gemuk itu mengayunkan tongkat ke punggung pria itu. Pria itu diam saja, menatapnya dengan tatapan mematikan. Kedua pria ini tanpa menyadari konsekuensi berdarah yang akan mereka hadapi atas tindakan mereka, membawa barang-barang milik pria itu ke kantor polisi. Ini lebih seperti tempat persembunyian bandit daripada kantor polisi yang sengaja mengganggu ketertiban umum untuk mengumpulkan uang keamanan lalu menyuap penjahat untuk melakukan aksinya. Pada saat itu, seorang pemimpin regu memasuki sel dan bertanya kepada pria itu mengapa ia tidak menjawab pertanyaannya. Pria itu tidak menjawab, jadi polisi itu memukulnya dengan tongkat, tapi pria itu hanya mengerang pelan. Hal ini memicu nafsu polisi itu. Ia mengarahkan tongkat itu ke wajah pria itu. Pria itu tidak terpengaruh. Tongkat itu menghujani pria itu tanpa henti. Polisi itu kemudian mengeluarkan pistol strum. Pria itu tak tahan lagi. Ia menyerang polisi itu lalu menendang tongkat itu dengan kuat. Tepat saat polisi itu hendak mengamuk, ia dihentikan oleh rekan yang datang. Mereka dipanggil ke kantor wakil kepala polisi. Melihat kukri yang tajam, wakil kepala polisi yang tak tahu apa-apa bertanya mengapa ia membawa pisau seperti itu ke kota kecil mereka. Saat itu juga sang kepala polisi dengan perut buncitnya masuk ke kantor. Di seluruh kantor polisi hanya kepala polisi yang berotak. Ia bertanya-tanya memerintahkan borgol pria itu dilepas lalu memeriksa identitasnya. Pria itu adalah seorang mayor di pasukan khusus. Mendengar nama itu, para sersan muda gemetar. Menyesali tindakannya sebelumnya, sang kepala polisi segera memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan semua barang tersebut. Tindakan menjengkelkan ini hampir menyebabkan kehancuran total kantor polisi. Pria itu keluar dari kantornya dan disambut oleh seorang wanita muda yang cantik. Ia seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tak lama setelah melangkah keluar pintu, pria itu tiba-tiba teringat ia meninggalkan pemutar MP3-nya. Ia tidak boleh kehilangan harta karun ini.